Silakan masuk, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Kabar saya baik, kalau sendiri. Alhamdulillah, Ibu juga baik. Oke, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, kita perkenalan dulu ya. Oke, jadi perkenalkan nama Ibu Dian Nisa, bisa dipanggil dengan Ibu Dia. Kalau sampai anak siapa? Nama saya Nisa Mustolewa, Ibu bisa dipanggil Nadine. Oke, Ibu Nadine ya. Sekarang Nadine umur berapa, Nak? Umur saya 16 tahun, Bu. 16 tahun. Sekarang Nadine kelas berapa, Nak? Kelas saya 10B BPJS. Oke. Tadi di sekolah pelajaran apa? Pelajaran PKN sama bahasa Ibu. Oke. Bagaimana keadaan di sekolah ini, Nak? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Senang sekali, Bu. Oke, jadi sama-sama ya. Kalau teman-temannya bagaimana? Menyenangkan, Bu. Oke. Sulit tidak kalau pelajaran PKN sama apa itu tadi? Sulit tidak? Lumayan. Oh, lumayan. Oke. Jadi Nadine datang ke sini itu dari kemauan diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Enggak, Bu, saya kesini dari diri saya sendiri. Oke, jadi Mbak Nadine tahu kalau di sini tuh ada bimbingan sesi konseling itu dari siapa? Jadi gini, Bu, saya cerita sama teman saya. Terus teman saya itu merekomendasikan ke saya untuk bimbingan konseling sama Ibu Dias gitu, Bu. Oh, jadi tahu dari temannya gitu ya, Nak? Iya, Bu. Oke, jadi di sini Ibu hanya mempunyai waktu 30 menit, yang mana waktu tersebut Ibu harap bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, jadi Mbak Nadine kesini itu kenapa? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Jadi gini, Bu, saya itu kalau disuruh maju ke depan, saya nggak bisa, Bu, kurang pede. Terus? Saya butuh bantuan Ibu untuk Oke, jadi berarti Mbak Nadine ada kesulitan dengan diri Mbak Nadine gitu ya? Oke, jadi sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Mbak Nadine pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? menunggu ini. Oke, jadi pertama kali ya mengikuti sesi konseling. Apakah Mbak Nadine tahu apa itu sesi konseling? Belum tahu, Bu. Oke, jadi ini ya Mbak, sesi konseling adalah pertemuan antara konselor dan klien untuk membahas masalah atau kekhawatiran yang dihadapi klien. Dan sesi ini biasanya berlangsung dalam suasana yang rahasia, aman dan suportif, di mana klien dapat secara terbuka dan jujur mengungkapkan pikiran dan perasaan. Seperti itu ya. Jadi tujuan dalam sesi konseling ini yaitu dapat membantu klien memahami diri mereka sendiri dan masalah yang telah dihadapi, seperti itu, menjadi lebih baik. Seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Oke. Jadi dalam sesi konseling ini tuh ada dua akses Mbak. Ada yang namanya akses kerahasiaan dan juga ada yang namanya akses keterbukaan. Apakah Mbak
itu ya. Iya. Yang Mbak silakan. Jadi gini Bu, saya ketika ditunggu untuk maju ke depan atau ketika presentasi saya pun tidak percaya diri dan saya itu tidak bisa mengatakan apa yang ada di dalam pikiran saya Ibu. Jadi yang sudah saya siapkan dari awal dan saya belajar untuk berdiri atau berbicara di tempat umum saya tetap tidak bisa Bu. Saya sudah berusaha sebisa saya Ibu, tetapi tetap saja Ibu ketika ada di depan semua itu Ibu, saya merasa kecewa sekali dan saya ketika melihat teman-teman saya maju ke depan saya ini seperti mereka Ibu, karena mereka bisa sedangkan saya tidak bisa Bu. Oke, jadi kecemasan seperti itu wajar ya Nak ya. Semua orang pasti mengalami hal yang serupa seperti itu, yaitu kecemasan. Nah, tetapi yang paling penting kamu bisa mengatasi rasa kecemasan tersebut. Misal kamu itu di depan, bayangin kalau semua yang ada di depan kamu itu tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau begitu di sini Ibu mempunyai teknik relaksasi. Apakah Nadine tahu apa itu teknik relaksasi? Belum tahu Bu. Oke, jadi di sini Ibu mempunyai satu teknik yaitu teknik relaksasi. Nah, apakah Nadine tahu apa itu teknik relaksasi? Belum Bu, tahu. Oke, jadi gini ya Nak ya. Teknik relaksasi yaitu metode untuk mengatasi stres, kecemasan, dan ketegangan dengan cara menenangkan pikiran dan tubuh. Nah, teknik ini melibatkan latihan pernapasan dalam, kontraksi, dan pelepasan otot-otot tubuh, visualisasi, serta fokus pada sensasi tubuh untuk menciptakan keadaan yang tenang dan lebih rileks. Seperti itu ya Nak ya. Nah, tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis yang terkait dengan respon stres sehingga membantu meredakan gejala-gejala stres dan kecemasan. Seperti itu ya Nak ya. Oke, jadi apakah Nadine siap melakukan teknik tersebut? Siap Bu. Oke, jadi pertama-tama tempat duduknya dibuat senyaman mungkin Nak. Ya, kamu sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, dalam hitungan ketiga Nadine bisa tutup mata ya. 1, 2, 3. Silakan tutup mata. Oke, Nadine fokus ya. Sekarang Nadine itu ada di suatu tempat yang sangat indah, yang sangat nyaman, dan di sana itu hanya ada Nadine seseorang. Seperti itu ya. Bayangin, Nadine lebih fokus lagi, lebih rileks lagi. Dan dalam hitungan ketiga nanti Nadine tarik nafas. Oke, Nadine dalam hitungan ketiga tarik nafas ya. 1, 2, 3. Silakan tarik nafas, tahan, hembuskan. Satu kali lagi Nak. Tarik nafas, hembuskan. Oke, jadi bayangkan Nadine itu sekarang ada di sebuah panggung yang sangat besar, yang sangat megah dan juga besar. Nah, orang tersebut sedang menunggu superstar, dan superstar yang mereka tunggu yaitu Nadine sendiri ya. Jadi bayangin Nadine itu superstarnya, Nadine itu bintangnya di dalam panggung tersebut, di dalam panggung yang megah tersebut. Nah, Nadine harus percaya diri dengan apa yang telah Nadine persiapkan. Nadine harus percaya diri dengan Nadine harus percaya diri apa yang telah Nadine usahakan, apa yang mau Nadine tampilkan. Nadine bisa, Nadine pasti bisa melewati itu semua, dan orang itu hanya menunggu Nadine sebagai superstarnya seperti itu. Setelah itu lebih rileks lagi, lebih fokus lagi. Semua suara-suara yang ada di sini Nadine juga dengarkan, dan hal-hal negatif
1, 2, 3. Tapi Mbak Nadine tuh harus menghirup nafas dulu dan taruh di perut seperti itu. Nanti setelah itu baru keluar. 1, 2, 3. 3 kali juga. Oke, jadi pertama-tama dulu Mbak Nadine nanti tutup mata ya, dan bayangin kalau Mbak Nadine itu ada di tengah-tengah keramaian seperti itu. Nah, teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi peradangan otot, ibu akan contohkan ya. Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Jadi seperti ini Mbak Nadine, ini dulu ya, ke dalam itu 3 kali, dan Mbak Nadine itu dalam menghirup nafas dan taruh di perut seperti itu. Dan selanjutnya Mbak Nadine keluarin, dan ini juga itu 3 kali juga ya. Lalu nafas yang telah Mbak Nadine hirup tadi Mbak Nadine bisa keluarkan seperti itu. Oke, nanti boleh dicoba ya Mbak ya. Oke, sekarang coba Mbak Nadine tutup mata dulu, dan selanjutnya lakukan apa yang telah ibu katakan tadi, seperti yang telah ibu praktekkan tadi ya Mbak ya. Gimana saya lupa? Oke, jadi ini ya, ini Mbak. 1, 2, 3. Itu. Nanti kalau nafasnya mau dikeluarin gini. 1, 2, 3. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, coba. Keluar, pelan-pelan. Oke, sudah ya. Oke, bisa diulang ya Mbak ya, 3 kali. Hirup nafas dulu, taruh perut, keluarkan. Coba 1 kali lagi. Hirup nafas, taruh perut, keluarkan pelan-pelan. Oke. Nah, bagaimana perasaan Mbak Nadine sekarang? Lebih nyaman dulu. Oke, lebih nyaman ya. Oke, selanjutnya silakan untuk kembali Mbak. Oke, jadi bagaimana, apa yang Mbak rasakan ketika melakukan peradangan otot yang tadi? Saya lebih rileks dulu, dan saya membayangkan saya lancar berpresentasi di depan, dan saya lebih rileks dulu, dan saya membayangkan saya berani. Jadi saya lebih rileks dulu, dan saya membayangkan saya maju ke depan dengan lancar, dan saya lebih tenang, dan saya membayangkan saya lebih rileks dulu, dan saya membayangkan saya berani ketika saya ditunjuk oleh seorang guru, dan saya gak gugup lagi, dan saya membayangkan saya itu percaya dirinya lebih tinggi. Sudah, itu aja deh. Oke, jadi ketika Mbak Nadine merasakan rasa cemas lagi, rasa gugup ketika maju ke depan, dan Mbak Nadine bisa melakukan yang tadi ya Mbak ya, relaksasi, yaitu dengan pernapasan. Dan Mbak Nadine lebih giat lagi belajarnya, dan mempersiapkan matang-matang tentang apa yang mau disampaikan oleh Mbak Nadine. Seperti itu ya Mbak ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya Ibu mau minta pesan dan kesan Mbak Nadine dalam mengikuti sesi konseling kali ini Mbak. Baik Ibu, pesan saya Bu dalam mengikuti konseling kali ini, saya sangat senang dan merasa lebih rileks, dan semoga saya bisa percaya diri berbicara di depan umum. Pesan saya Bu yaitu semoga saya dapat menerapkan teknik-teknik ini ke depannya. Ya, bagus sekali ya Mbak Nadine.
waktunya sudah sampai.